Happy weekend, you people! Hai people, happy weekend. Kembali lagi bersama aku Fahri. Dan aku Eja. Kita lagi ada di program Eunice Weekend. Untuk people dimanapun Anda berada, tetap jaga kesehatan dan selamat berakhir pekan. Selamat menghabiskan waktu dengan orang-orang terkasih nih, keluarga, sahabat, teman, dan sebagainya. Iya, dan untuk you people, seperti biasa nanti kita akan menyajikan beberapa informasi menarik untuk Anda, jadi stay tune sampai akhir. Informasi pertama, Paten X Fatboy menjadi tempat nongkrong asik dengan nuansa outdoor dan konsep lesehan yang tentunya banyak diminati oleh muda-mudi Tanjung Pinang. Iya, kafe yang terletak di Jalan DI Panjaitan ini tepatnya di samping toko DIY menyajikan makanannya nikmat di mulut serta hemat di kantong seperti nasi goreng Bang Jago dan Big Boy Burger. Iya, seperti apa nongkrong dan juga kulineran di Paten X Fatboy? Berikut informasinya. Paten X Fatboy yang berlokasi di Jalan DI Panjaitan, tepatnya di sebelah toko DIY ini, merupakan bisnis keluarga yang berawal dari rasa penasaran pemiliknya untuk menyajikan makanan siap saji di kala pandemi COVID-19. Yang membedakan rasa dari burger dan nasi goreng lainnya, yakni burger di Paten X Fatboy, berisi daging olahan sendiri yang sangat tebal, serta saus keju yang lebih terasa, serta taburan topping yang banyak. Sementara, untuk nasi goreng Bang Jago merupakan nasi goreng yang dilengkapi dengan ayam geprek utuh, serta memiliki porsi ayam yang besar dan ditambah dengan sambal yang segar agar menambah kenikmatan. Kalau Big Boy kita ada harga 40.000, kalau nasi goreng Bang Jago itu 32.000. Jadi kalian bisa pesan di Jalan DI Panjaitan, deretan Ruko 9 sebelah Mister DIY, seberang BLK. Kalian bisa dine in di situ, bisa makan di situ dan bisa take away. Kalau untuk GoFood kita juga ada ya, yaitu Paten X Fatboy Factory. Bisa pesan lewat GoFood maupun pesan di kafe. Oke, untuk nasi goreng Bang Jagonya tadi, apa sih keunggulan atau khas dari yang bisa membedakan dengan nasi goreng yang lainnya? Sambelnya beda daripada yang lain, itu enak juga, dan ayamnya besar. Sementara itu, Ishar Lutfi, salah seorang pengunjung, mengatakan untuk konsep outdoor yang dibuat sangat pas bagi anak muda. Selain itu, untuk rasa burgernya, ia mengaku sangat berbeda dengan burger lainnya. Dari saus kejunya yang nikmat, serta dipadukan dengan daging sapi olahan khas Paten X Fatboy. Enak ya, lumayan, dagingnya nggak pelit, sausnya nggak pelit. Sama burger-burger lain yang pernah Bang coba, Bang? Kalau di tempat lain tuh biasanya dia ngasih dagingnya sedikit-sedikit, tipis. Kalau ini lumayan banyak, besar. Sausnya juga, Bang ya? Sausnya juga melimpah. Pengunjung Paten X Fatboy lainnya, Asur, mengatakan ia sangat suka dengan nasi goreng Bang Jago yang terdapat ayam geprek di dalamnya. Ia mengaku tak menyesal memilih menu tersebut karena rasa segar dari sambal ayam geprek yang menggugah selera, serta rempah-rempah dari nasi goreng yang sangat terasa di lidah. Ia mengaku tak menyesal memilih menu tersebut karena rasa segar dari sambal ayam geprek yang menggugah selera, serta rempah-rempah dari nasi goreng yang sangat terasa di lidah. Paten X Fatboy mulai beroperasi dari pukul 11.00 sampai 23.00 waktu Indonesia Barat. Untuk pemesanan, selain datang ke outlet, warga dapat memesan melalui aplikasi Gojek. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Ardiansyah Putra, UTV mengabarkan. Ya, ribuan penonton datang menyaksikan penayangan perdana One Piece film Red di Saint Paulis Mall Botania 2, Kota Batam, Kepulauan Riau pada Rabu kemarin. Ya, bahkan pada akhir pekan ini ratusan tiket telah habis dipesan untuk menggelar nonton bareng film anime tersebut. Jadi seperti apa informasinya? Ini dia.
Saint Paulis Mall Botania 2 Batam diserbu para penggemar Luffy dan kawan-kawan saat penayangan perdana One Piece Film Red pada Rabu 21 September. Cinema Manager Saint Paulis Batam Andi Ferdinand Sirait mengatakan, pada hari itu saja jumlah penonton One Piece sudah mencapai lebih dari 1.000 orang. Ia memprediksi jumlah penonton film yang disutradarai oleh Goro Taniguchi itu akan membludak pada akhir pekan. Pasalnya, hingga saat ini saja sudah ada ratusan tiket yang dipesan untuk nonton bersama. Tak hanya itu, pada penayangan akhir pekan ini akan ada cosplay dari anime tersebut di Saint Paulis Mall Botania 2 Batam. Tak hanya itu, pada penayangan akhir pekan ini akan ada cosplay dari anime tersebut di Saint Paulis Mall Botania 2 Batam. Iya, jadi per hari ini sih udah 1.300 ya. Banyaknya sih malam sih, lebih malam. Untuk weekend mungkin lebih banyak lagi sih. Ini untuk hari pertama sih. Ada yang udah pesan tiket buat weekend nggak? Misalkan nobar gitu, udah ada ya? Untuk weekend sendiri udah di angka 700-an. Penayangan film di sini One Piece ini sampai hari apa? Atau cuma seminggu atau biasanya seminggu? Biasanya sih kita kalau film hype kayak gini sih sekitar 2 minggu sampai 3 minggu ya, sampai benar-benar dia habis ya. Andi menambahkan, masyarakat yang tak ingin ketinggalan aksi Luffy dan kawan-kawan dapat langsung membooking tiketnya agar tak kehabisan. Tiket seharga Rp40.000 itu dapat langsung dipesan baik secara online maupun datang langsung ke Saint Paulis Mall Botania 2 Batam. Tunggu apa lagi sahabat One Piece? Jangan lewatkan aksi Luffy beserta bajak laut lainnya di pulau tempat Uta Sang Diva dangdut terkenal. Tunggu apa lagi sahabat One Piece? Jangan lewatkan aksi Luffy beserta bajak laut lainnya di pulau tempat Uta Sang Diva dangdut terkenal bernyanyi. Terlebih lagi, uniknya kemampuan Uta Sang Diva tentu layak untuk disaksikan pada One Piece series terbaru ini. Dari Batam, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. KPK menetapkan Hakim Agung Sudrajat Dimyati dan 9 orang lainnya sebagai tersangka terkait dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Ya, para tersangka tersebut sebelumnya terjaring dalam kegiatan operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di Jakarta dan Semarang pada Rabu 21 September 2022. Ya, seperti apa informasi selengkapnya? Ini dia. KPK menetapkan Hakim Agung Sudrajat Dimyati dan 9 orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung. Tim OTT KPK sebelumnya mendapat informasi adanya penyerahan sejumlah uang dari pengacara Eko Suparno kepada Desi Yusria selaku ASN pada kepanitraan MA di salah satu hotel di Bekasi. Tim KPK kemudian berhasil menangkap Desi di rumahnya beserta uang tunai sekitar $205.000 Singapura. Tim KPK kemudian mengamankan Yosep Parera dan Eko Suparno di wilayah Semarang dan selanjutnya dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan di KPK. Selain itu, Al-Basri selaku ASN di Mahkamah Agung juga menyerahkan diri ke KPK dan menyerahkan uang senilai Rp50 juta. 10 tersangka tersebut yakni Selain mengamankan 10 orang tersangka, KPK turut mengamankan uang tunai sebesar $205.000 Singapura dan Rp50 juta. Dari 10 tersangka itu, 6 diantaranya langsung dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Tim UTV mengabarkan. YouPeople Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan transaksi perjudian senilai Rp560 miliar di sebuah kasino oleh Gubernur Papua, Lukas NMB. Ya, seperti apa informasinya? Berikut liputannya. PPATK menemukan adanya transaksi senilai Rp560 miliar dalam aktivitas perjudian
yang dilakukan oleh Gubernur Papua Lukas NMB di sebuah kasino di dua negara. Selain itu, PPATK juga menemukan transaksi pembelian jam tangan mewah senilai 55.000 dolar Singapura atau sekitar 550 juta rupiah. Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana mengatakan, PPATK telah menganalisa transaksi keuangan Gubernur Papua sejak 2017 dan 12 hasil analisis itu telah disampaikan kepada KPK. Ivan menegaskan, PPATK juga telah memblokir rekening Lukas yang berisi dana sebesar 71 miliar rupiah. Dengan transaksi setoran tunai yang bersangkutan di kasino judi senilai 55 juta dolar atau 560 miliar rupiah. Itu setoran tunai dilakukan dalam periode tertentu. Bahkan ada dalam periode pendek setoran tunai itu dilakukan dalam nilai yang fantastis 5 juta dolar. Dan PPATK juga menemukan adanya pembelian perhiasan dari setoran tunai tadi sebesar pembelian jam tangan ya sebesar 55.000 dolar. Itu 550 juta rupiah. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, Lukas NMB juga diduga menyimpan uang hingga ratusan miliar rupiah terkait dugaan korupsi alokasi anggaran di Papua serta dugaan penyelewengan dana Pekan Olahraga Nasional. Ada kasus-kasus lain yang sedang didalami tetapi terkait dengan kasus ini, misalnya ratusan miliar dana operasional pimpinan, dana pengelolaan PON, kemudian juga adanya manajer pencucian uang yang dilakukan atau dimiliki oleh Lukas NMB. Tim UTV mengabarkan. Informasi terakhir, you people, seorang suami berinisial K tega membakar istrinya sendiri dengan menggunakan Pertalite karena cemburu akibat istrinya selalu bermain handphone. Bahkan pelaku mencurigai bahwa istrinya berselingkuh dengan pria lain. Jadi seperti apa informasinya? Ini dia. Seorang suami berinisial K tega membakar istrinya sendiri karena cemburu mencurigai sang istri berselingkuh dengan pria lain. Kejadian ini terjadi di Desa Sukamulya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor pada Sabtu 17 September lalu. Aksi kejam pelaku ini dilakukan saat istrinya sedang tidur di dalam kamar. Saat itu juga pelaku mengguyur kamarnya dengan bensin dan membakarnya. Akibatnya, istri pelaku alami luka bakar di bagian kaki. Warga sekitar yang mengetahui kejadian itu langsung mengamankan pelaku dan membawa korban ke rumah sakit. Diketahui pelaku baru 2 hari keluar dari penjara setelah menjalani hukuman 2,5 tahun dalam kasus pencurian sepeda motor. Saat ini pelaku telah diamankan di Polsek Sukamakmur, sementara istrinya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Tim UTV mengabarkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri News Weekend edisi kali ini. Saksikan News Weekend edisi selanjutnya setiap hari Sabtu pukul 12 waktu Indonesia Barat di YouTube Official UTV. Iya, tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Selamat berakhir pekan. Salam sehat. Sampai jumpa. Bye. Happy weekend, you people!